Buat apa sih kita punya pasangan? Tujuan kita punya pasangan apa? Saling mendukung kan? Saling menutupi kelemahan kita kan? Saling mengisi kan? Bukan saling menuntut. Kalau saling menuntut bukan namanya pasangan, itu namanya bom waktu. Ini saya senang banget. Mohon maaf saya lagi nyetir ya di jalan karena ada sesuatu yang mengharuskan saya keluar meskipun sekarang memang masih PPKM. Tapi tadi siang seperti Anda ketahui saya lagi barusan saja podcast dengan salah satu tokoh terkenal di Jawa Timur, yaitu Bapak Asrul Ananda. Kalau saya bilang beliau tokoh nasional ya, karena putra dari Pak Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN kita yang begitu luar biasa. Dan tadi sepanjang acara webinar, saya mendengarkan dua anak muda yang luar biasa ini, yang lagi naik daun ini, sama-sama usia 21 tahun. Yang pertama, Saudari Deadora. Kalau saya manggil ibu itu kok kayaknya gimana gitu ya. Kayaknya sudah kayak anak saya sendiri gitu ya. Terus yang kedua, Saudara Asep, yang saya salut dua-duanya ini tidak kuliah loh. Ya, usia 21, tapi omsetnya ratusan juta per bulan. Wow, jadi kalau ratusan juta per bulan, 1 tahun ini omsetnya bisa 5 miliar ini. Itu omset per sekarang. Nah, pertanyaan Anda, kok usia 21 udah bisa punya omset sampai miliaran per tahun? Ini sebuah hal yang aneh di zaman sekarang. Tapi kalau menurut saya tidak aneh. Karena apa? Karena kalau anak dua ini menjalankan bisnis sendiri, rasanya impossible. Tapi ya, tadi Anda sudah dengarkan dari Saudara Asep ya, bahwa mereka berdua jangan di sini disupport oleh 4 faktor itu tadi. Yang pertama disupport oleh perusahaan, ya, pilar pertama perusahaan yang kuat, yaitu supplier kita KK Indonesia. Yang kedua adalah media, SP30. Yang ketiga sekolah bisnis. Nah, jadi ada 3 faktor juga. Dan yang faktor yang terpenting adalah faktor mentor. Yang keempat, jujur banyak orang di luaran, mereka tuh bertanya sama saya, Pak Chan, boleh nggak saya itu disediakan mentor untuk bisnis saya? Kalau Anda hari ini usaha sepatu, kalau rame ngapain kok Anda harus mementorin orang lain? Aneh kan? Kalau bisnisnya bagus, kenapa kok harus dikerjakan? Dibagi profit sharing sama orang lain. Itulah cara berpikir pola bisnis zaman dahulu. Dimana kalau misalkan Anda buka resto, kalau restonya laris, ngapain kok resepnya itu dibagiin ke orang lain gitu loh. Nah, itulah sebuah pola pikir yang menurut saya sudah agak jadul ya, sudah agak usang. Nah, lucunya apakah Anda juga mau menjadi mentor bagi orang lain di usaha yang sudah ramai tersebut? Kayaknya juga nggak masuk akal. Kenapa? Kalau usaha ramai, kalau Anda mementori orang lain, berarti sama aja Anda menciptakan persaingan. Anda sama aja kayak membesarkan anak harimau. Kecilnya lucu, gedenya gigit gitu loh. Nah, jadi kan aneh. Ya, contoh nggak usah jauh-jauh, kalau Anda restoran, kayak kokinya aja, Anda mentor bagi koki. Besok-besok kokinya udah canggih, kokinya keluar, resign. Karena apa? Kalau koki kan cuma digaji. Taruhlah digaji 1 bulan 5 juta. Kokinya tambah lama tambah pinter ngitung. Restoran ini makanannya bisa enak, itu karena tenaga saya gitu loh. Kalau saya kayaknya buka depot yang sama, saya labelin, misalkan depotnya yang ramis ini namanya depot manis, contohnya gitu. Besok saya buka depot yang sama tapi manis plus, contohnya gitu. Nah, itu udah sering terjadi di bisnis manapun. Manis plus, logonya dimirip-miripin tapi manis plus gitu. Hakinya, hak kekayaan intelektualnya dia udah selamatin juga. Dia nggak bisa dituntut karena dia bikin manis plus, bukan manis gitu. Nah, rasanya kan sama, karena itu kokinya depot manis. Akhirnya dia kalau hitung-hitungan, ya 1 bulan bisa dapat penghasilan yang jauh lebih besar daripada gaji. Dan itu udah sangat sering terjadi di bisnis manapun. Kalau Anda mementori orang lain, nah itulah konsekuensinya. Nah, sekarang, bisnis apa yang kita mementori orang, tapi kita nggak perlu takut gitu loh. Kita nggak usah khawatir dengan masalah mentorship ini. Anda punya produk yang laris manis. Nah, kayak Indonesia ini kan produknya laris manis. Apalagi di saat pandemi ini kan produknya itu sangat dibutuhkan masyarakat. Contoh kayak vitamin C with zinc. Itu kayaknya di mana-mana dibutuhin deh. Ya, tadi saya barusan ngobrol sama Pak Asrul. Beliau sewaktu sakit COVID, beliau juga konsumnya vitamin C doang.
Bahkan sebagai seorang atlet pesepeda, sampai 400 km per minggu, konsumsinya juga vitamin C aja. Nah, bisa Anda bayangkan betapa vitalnya vitamin C itu bagi tubuh. Nah, kalau tidak, bagaimana beliau bisa cepat sembuh dari COVID? Bahkan, ya, saya nggak mau bongkar, nanti tonton podcastnya sendiri aja. Tapi basically yang saya mau sampaikan di sini adalah mentor. Jadi Anda menjual produk yang laris, dan Anda mementori orang lain, tetapi Anda sendiri nggak perlu khawatir ya untuk produknya itu kalau misalkan nggak laku. Bahkan mentor Anda bersedia menyediakan waktu 24 jam. 24 jam loh ya, nggak ada mentor 24 jam di mana-mana. Kalau namanya konsultan, ya itu pasti ada tarif per jamnya. Atau kalau enggak itu ada jam kerjanya, misalkan jam 9 sampai jam 5 lah. Nah, Anda kadang-kadang jam 12 malam ngechat mentor Anda, masih dibales sama mentornya. Ya, tapi nanyanya seputar bisnis saja ya, jangan nanya seputar yang lain-lain lah. Ini kan mentor bisnis ya. Kadang-kadang anak-anak muda ini nggak jelas juga. Konsultasi sama mentor jam 12 malam, nanyanya obrolan lain gitu loh. Yang ditanyakan masalah asmara, masalah cinta. Wah, parah. Dan mentornya baik pula dilayani. Jangan. Kadang-kadang kita harus profesional juga. Ya, kalau dia nanyanya masalah cinta, ini kok malah jadi curhat. Waduh, saya berantem sama pacar saya. Kamu mentor yang baik deh. Kamu mau nggak jadi mentor kehidupan saya, bla bla bla. Loh, ini kok malah jadinya curhat gitu. Ini anak-anak muda ini kadang-kadang nggak jelas. Kalau udah nanyanya masalah seperti kayak gitu, menurut saya nggak usah diladeni. Ya, pertegas, sorry, saya mentor bisnis ya. Jadi kalau misalkan Anda nanya seputar masalah asmara, sorry, saya nggak bisa meladeni. Karena saya ini bukan multi-purpose consultant. Multi-purpose consultant itu apa sih? Konsultan segala bidang gitu. Enggak. Jadi kalau kamu misalkan ada masalah sama lu punya boyfriend atau girlfriend, ya selesaikan dulu. Tapi saya dilarang sama pacar saya jalankan bisnis ini. Ya ajak pacarnya berdua untuk jalankan bisnis sama-sama. Kalau pacarnya menolak, ya sorry, kamu cari usaha lain aja. To the point aja sudah. Kamu pemakai produk aja. Kalau misalkan produknya cocok ya kamu konsumsi, ya kan? Produknya bagus ya kamu perkenalkan. Misalkan kalau kamu mau lebih serius ya silakan, jangan tanya masalah lebih jauh. Nah, contohnya seperti itu. Tapi kalau dia udah lebih serius, apapun masalah yang menghadang dia kan kelihatan. Jadi meskipun dia punya masalah sama pasangannya, tapi kalau kita tegas dan dia juga tegas sama pasangannya, akhirnya dia bisa menjadi sebuah solusi. Ya nggak jarang loh, kadang-kadang anak-anak muda itu dia lebih fokus ke masa depannya daripada pasangannya. Masih pacaran aja loh, kadang-kadang kok repot amat sih. Belum juga jadi suami dan istri. Suami istri aja banyak masalah, apalagi baru pacar. Ya kan, baru pacaran aja udah berantem. Ini dikit-dikit berantem, dikit-dikit berantem. Aduh, pria sama wanita di dunia nggak cuman kamu, boy. Ya, banyak banget. Ngapain sih kok kamu itu bucin banget gitu loh. Ya kan? Nah, jadi kadang-kadang anak-anak muda itu nggak jelas gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan mentalmu itu kuat, mentalmu itu tangguh, toh buat apa sih kita punya pasangan? Tujuan kita punya pasangan apa? Saling mendukung kan? Saling menutupi kelemahan kita kan? Saling mengisi kan? Bukan saling menuntut. Kalau saling menuntut bukan namanya pasangan, itu namanya bom waktu. Ya. Nah, ini salah satu tips yang saya bisa bagikan. Nah, jadi kalau misalkan ini problem anak muda, nanti saya mau bahas lebih banyak di CBC lah. Ya, nanti tanggal 21 Agustus, ya masalah konflik, masalah hubungan, masalah relationship, itu semua kita kupas tuntas nanti di CBC. Keren banget lah seminar itu. Nanti Anda akan ketemu solusinya. Dari situ, Anda akan lebih paham tentang masa depan kalian. Jadi, terkadang harus cari pasangan yang mendukung. Kalau pasangannya nggak mendukung, susah. Ya, pasangannya maunya menang sendiri. Pasangannya merasa dirinya lebih jago, lebih hebat. Padahal jujur ya, lebih hebat dari segi apa sih? Hebat dari orang tuanya. Mewarisi bisnis orang tuanya. Itu suksesnya orang tua kamu, bukan suksesnya kamu. Belum tentu kamu bisa mewarisi bisnis orang tua kamu secara profesional, dan bisnis itu sukses karena kendali orang tua kamu. Kalau orang tua kamu nggak pegang kendali, jangan-jangan bisnisnya nggak sukses juga dipegang sama kamu. Kamu harus menciptakan masa depanmu sendiri. Kamu harus menciptakan garis dan masa depanmu sendiri. Dan kamu harus menciptakan success story-nya sendiri, bukan success story-nya orang tua kamu gitu. Apalagi
Zaman sekarang udah sangat cepat berubah, adaptasinya tuh harus lebih cepat. Orang tua kamu belum tentu ngerti online gitu loh. Nah, apalagi seperti kayak tadi dengar kisahnya saudara Asep sama saudari Deadora, bagaimana mereka bisa membangun bisnis online mereka dengan omset ratusan juta. Belum tentu itu paham sama orang tuanya. Apa sih kerjaannya? Cuma di depan HP, kayak main-main aja, tapi omsetnya ratusan juta. Iya kan? Pelanggannya dari Sabang sampai Merauke, aneh kan? Nah, orang tuanya kadang-kadang mungkin menyepelekan. Nah, jadi kalau seperti ini nggak ngedukung, ya kan? Nah, itu belum apa-apa udah seperti kayak gitu. Diajak komunikasi nggak mau. Ya, itulah saya sering menemui ya kasus-kasus seperti itu. Dan akhirnya apa yang harus terjadi? Harus membuat pilihan. Kamu mau terus, kamu lebih mau menekuni masa depan kamu, atau kamu mau berantem terus sama pasangan kamu yang modelnya kayak tadi. Nah, banyak leader yang sukses. Akhirnya mereka menekuni bisnis ini. Dan ketika dia putus sama pasangannya, dia akhirnya menemukan pasangan yang lebih baik. Yang saling mengisi, saling mendukung. Nah, gimana kamu dapat pasangan lebih baik kalau kamu masih menutup diri untuk dapat masa depan yang lebih baik? Baru pacaran aja udah kayak orang yang apa oh, terikat perkawinan yang sampai gimana? Saya kadang lebay anak-anak sekarang ini ya. Saya sama istri saya aja zaman dahulu nggak seperti kayak gitu gitu. Kadang-kadang ini kalau mau dibahas ya bisa satu sesi sendiri. Makanya saya nggak mau bahas. Kenapa kok saya tiba-tiba bahas masalah pasangan? Ya kan? Ya itulah saya juga pernah bahas itu di buku saya juga ya. Jadi memang eh, buku saya tersebut juga membahas masalah hubungan. Kadang-kadang kita ini harus menentukan masa depan kita itu harus seperti apa. Ini perhatikan ya, orang-orang yang berhasil itu ya, mereka itu pasti korbannya berkorban, sacrificing-nya itu luar biasa. Saya selalu bilang tidak ada makan siang yang gratis, ya. Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Tidur pasti lebih kurang, ya kan? Bekerja pasti lebih ekstra, ya. Waktu teman main sama teman-teman ngobrol nongkrong juga kurang. Tapi yang pasti kita membangun masa depan yang lebih sukses, menjadi membangun masa depan yang lebih luar biasa. Nah, jadi akhirnya makanya hari ini saya pertegas kepada kalian ya. Jadi kalau kalian mau jadi lebih profesional seperti kayak saudari Dora sama Pak Asep, mereka pengorbanannya luar biasa. Usia 18 tahun kayak usia kayak mereka itu pengorbanannya luar biasa. Ya, mereka bisa aja nongkrong, tapi sekarang lain kali nongkrongnya di mana? Nongkrongnya di luar negeri gitu. Nanti upload statusnya di Amerika. Wah kan keren. Usia 21 bisa dapat tiket ke Amerika contohnya. Ya moga-moga ya kita bisa Amerika ya. Maksudnya bukan nggak bisa capai tiketnya pasti capai, tapi uh, boleh nggak kita ke sana selama pandemi? Nah ini ya kita doakan semoga visanya itu boleh gitu ya. Nah, itu masih tahun depan. Kita bisa traveling keliling dunia gitu. Atau ke Malaysia. Nah coba kalau Anda yang diajak teman-temannya sudah nongkrong, sok keren, upload Instagramnya fotonya keren, duitnya orang tua lagi. Bangganya dari mana duitnya orang tua itu? Kamu minum Starbucks 50.000, duitnya ortu. Bangganya dari mana? Supaya cuma status keren di Instagram. Narik fotonya supaya cewek-cewek nge-like gitu. Aduh. Lain kali ya, kamu kawin itu sama pasangan kamu itu cowokmu bisa kerja nggak sih? Ya kan? Kalau cowokmu bisanya cuma upload foto Instagram keren-keren, pakai filter gitu, ya semua orang juga bisa. Yang hebat bapaknya, bukan dianya gitu loh. Makanya cewek-cewek ya zaman sekarang ya, kamu itu jangan cuma mudah ketipu di sosmed. Itu semua 99% fake. Wajahnya di filter. Wajah itu bukan diedit, dirawat, pakai beautician, ya, pakai skincare-nya kita gitu. Kesehatan itu ya kayak kemarin saya upload, saya lagi kalau saya uploadan saya itu 100% real semua, nggak ada yang tipu-tipu ya kan. Jadi kehidupan saya real ya. Jadi ya apa adanya gitu loh. Kena COVID ya saya ngomong apa adanya, sembuh ya saya ngomong apa adanya. Apalagi kalau di sosmed di dunia entertainment. Karena apa? Kalau artis itu kadang-kadang sorry loh ya, teman saya artis banyak ya. Tapi karena kita di forum meeting bisnis ya, saya ngomong artis itu kadang-kadang kenapa saya bilang 90% fake. Karena mereka no drama, no konten. No konten, no duit gitu loh. Ya, mereka hidupnya cuma ngandalin endorsan. Nah, supaya
endorsannya kencang, ya view-nya harus kencang, like-nya harus banyak. Kalau like-nya banyak, ya bikin konten. Kontennya adalah apa? Drama. No drama, no duit. No duit, ya no hidup. Nah, kalau kita bisnis, ya nggak boleh ada drama-dramaan. Bisnis kita ya harus real, apa adanya. Nah, inilah makanya kadang-kadang masyarakat Indonesia mostly hidupnya itu cuman apa ngefans sama artis sampai tergila-gila sama artis, ya no drama no konten gitu, no duit gitu loh ya. Nah, kalau kita kan nggak hidup dari endorsement, ya ampun, apalagi saya ini motivator, saya nggak hidup juga dari uang motivasi. Bisnis kita udah running well ya, produk kita ya Anda tahu sendiri aja, murid-murid kita aja omsetnya udah ratusan juta ya kan. Jadi saya juga apa ya, saya mau ketawa aja kalau ada orang ngomong saya ini cuman hidup dari dunia training, apalagi hidup dari AdSense-nya YouTube. Ya ampun, kadang-kadang netizen ini mulutnya itu pedas ya, nggak pakai analisa, asal bacot aja. Kadang-kadang saya ini juga mau ketawa ya, mikirlah anak-anak kecil kalau ngelihat konten kayak kita itu ya gitu loh, belum mateng, tapi mereka itu asal nulis aja di sosmed, belum tahu analisa ya. Tapi saya it's okay, saya tidak pernah baper ya dengan hal-hal seperti itu. Cuman saya mau edukasi aja. Kadang-kadang kamu belum lahir, bisnis saya udah jalan gitu. Kalian belum lahir ya, kita udah mempunyai omset yang cukup besar gitu. Anak-anak zaman sekarang itu kan cuma lihatnya shortcut. Dan dipamer-pamerin mobil mewah, pamer-pamer kekayaan, udah lihat, wah sultan katanya. Sultan apaan? The real sultan beneran itu nggak mau pamer. Aduh, anak-anak muda sekarang, saya mau ketawa. Dibohongin orang di sosmed semuanya, ya kan? Nah, itulah saya mau sharing seperti ini ya. Kalau Anda mau benar-benar bangun profil yang bagus, ya lihatlah tadi Budi Adora, lihatlah tadi kayak Pak Asep, itu benar-benar real. Ya, benar-benar real, omsetnya real. Ya, lifestyle mereka real. Usia 21 tahun itu real. Ya, nah itulah sebabnya. Makanya saya mau berpesan bagi penonton webinar malam hari ini, ya, hidup itu yang real, jangan yang fake ya. Di sosmed itu banyak fake-nya, banyak bohongnya. 99% ya, saya nggak ngomong semua artis ya, tapi mostly mereka tuh bikin drama yang nggak real. Dan mereka bikin drama itu hanya demi view, hanya demi apa, sensasi, dan akhirnya supaya berharap dapat endorsan. Saya follower banyak, subscriber banyak, nggak pusing dengan endorsan. Saya iklan produk-produk saya sendiri, saya iklan bisnis-bisnis saya sendiri, nggak butuh bisnisnya orang lain atau produk orang lain untuk endorse di tempat saya, nggak butuh, gitu loh, ya kan? Nah itulah bedanya kalau influencernya seorang pengusaha, beda sama influencernya itu kalau cuman modal artis doang, ya, produk nggak ada, bisnis nggak ada, gitu. Makanya bikin drama, no duit. Di bisnis kita, no drama, real. Ya, thank you malam hari ini sharing saya singkat. Ya, sukses dan congratulations untuk Deadora sama Asep yang usia 21 tahun, Anda berdua ditunjuk sebagai pembicara malam hari ini, bisa memberikan inspirasi yang luar biasa. Anda berdua bicara bukan atas dasar ditunjuk, kepercayaan dirinya bagus, public speaking skill-nya juga sudah semakin meningkat. Itu menunjukkan kalau mereka memang the real mentor. Ya, memang betul-betul mereka menjalani masa-masa muda mereka dengan benar. Calon sukses before 30 berikutnya. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Dan sampai jumpa di CBC. Sukses selalu. Go together, grow. Saya bukan cuma bisa memberikan motivasi dan inspirasi, tapi saya juga membuktikan, mengajak murid-murid saya untuk sukses bersama-sama. Dan rata-rata mereka ini belum berusia 30 tahun. Saya mengajak mereka keliling dunia. Tulis di kolom komen, kalau kamu ingin keliling dunia bersama dengan kami, silakan bergabung di komunitas Yes. Kami siapkan mentor-mentornya. Salah satunya murid saya ini adalah siap menjadi mentor Anda semua. Ini semua adalah murid-murid terbaik saya. Mereka siap memberikan arahan dan bimbingannya. Bukan cuma mereka sendiri, mereka pun juga punya tim. Ya, Anda akan dididik menjadi pengusaha, Anda akan dididik bagaimana menjual produk, bagaimana mendapatkan keuntungan, bagaimana belajar berdagang, bagaimana menjual produk dari yang tidak laku menjadi laku. Semua yang saya ajarkan di channel Success Before 30 akan langsung dipraktekkan. Oke guys,